Oke, mungkin itu tadi tips dan trik membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Jumpa lagi di channel saya, Apoteker Bayu Erdi. Kali ini saya akan membagikan tips antara bekerja dan sekolah S2 ya. Mungkin ini pertanyaan yang paling umum dan paling banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Pertama, kalau misalkan saudara atau saudari adalah suatu pekerja yang aktif di perusahaan, sebelum Anda memasuki kuliah, alangkah baiknya Anda izin kepada atasan kalian. Jadi izin ini sifatnya penting karena selain Anda bekerja di perusahaan dan perusahaan ini kan ada pimpinannya. Jadi ini istilahnya sowan atau meminta izin kepada atasan untuk bekerja. Jadi di sini atasan akan tahu bahwa Anda itu bekerja sambil kuliah. Jadinya kalau misalkan ada sesuatu dan ada kendala di suatu hari, nantinya Anda akan lebih mudah. Apalagi kalau misalkan pekerjaan Anda itulah pekerjaan yang domisilinya sering berpindah-pindah, maka lebih baik izin dulu supaya saudara tidak dipindah. Yang kedua, manajemen waktu. Jadi yang paling penting di sini adalah manajemen waktu. Prioritaskan mana yang bekerja itu kan rutinitas tiap hari ya. Jadi saudara kan wajib datang di tempat kerja dan menyelesaikan tanggung jawab di pekerjaan Anda. Ya silakan, tanggung jawabnya itu apa, tiap-tiap orang kan berbeda. Kuliah ini kan juga penting, juga ada waktunya. Nah kalau misalkan sekolah S2 itu kan biasanya ada kelas yang untuk karyawan, jadinya bisa masuknya itu sore atau malam, atau bisa masuknya itu di akhir pekan. Nah silakan pilih mana yang lebih fleksibel untuk Anda. Jika Anda terlalu capek misalkan masuk sore, ya sudah ambil aja di akhir pekan. Akhir pekan misalkan ambil di hari Sabtu atau hari Minggu yang istilahnya tidak mengganggu jam kerja. Atau jika kuliah Anda itu mengganggu jam kerja, ya silakan koordinasi lagi dengan atasan dan antara jadwal kuliah dan jadwal pekerjaan Anda tidak bertabrakan. Oke. Terus yang nomor 3 ini adalah komunikasi dengan atasan. Jadi komunikasi ini sangat erat kaitannya untuk memudahkan jika saudara misalkan di jam kerja itu sewaktu-waktu ada kuliah. Nah ini perlu. Jadi kalau misalkan sifatnya pekerjaannya itu lebih penting daripada kuliah, ya bolos kan nggak apa-apa. Jadi kan di jadwal kuliah itu kan ada 75% kehadiran kan. Jadi Anda misalkan dalam 12 kali pertemuan dalam satu semester, ya sudah berarti ada 3 kali pertemuan yang bisa Anda manfaatkan untuk izin kuliah, untuk bekerja. Nah itu manfaatkan dengan baik. Terus kalau bisa sih nggak usah izin. Terus yang penting alokasikan waktu untuk belajar. Jadinya di kuliah itu kan pasti banyak tugas-tugas ya kan. Sekolah S2 itu rata-rata kita akan cari informasi sendiri. Jadi itu dosen lebih sering memberikan tugas. Jadi dosen itu tidak memberikan materi langsung seperti sekolah sarjana. Jadi sekolah S2 itu ya lebih difokuskan kita proaktif untuk mencari ilmu kita sendiri. Nah itu kan tugas itu kan harus diselesaikan tepat waktu ya. Jadinya ya bagi waktu lagi, ini harus bagi waktu. Jadi bagi waktu gimana pekerjaan itu tetap selesai dan tugas itu tetap selesai. Terus yang paling penting di akhir ini, bagi mahasiswa akhir ini kan biasanya kuliah S2 itu kan hanya aktif pertemuan tatap muka dan kuliah. Kalau misalnya COVID ya kuliah daring itu hanya 2 semester kalau pernah lebih. Jadi semester 3 dan 4 itu lebih banyak untuk mengerjakan tugas akhir atau tesis. Nah di sini kalau misalkan sudah tidak ada suasana kuliah, berarti kan tinggal mengerjakan tugas akhir. Ya tugas akhir ini bisa kalian selesaikan. Tugas akhir ini pilihlah topik yang paling sederhana bagi Anda. Jadi Anda itu nanti tetap lulus dengan persyaratan tetap mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai, tapi juga tidak mengganggu jam kerja. Jadi ya carilah penelitian-penelitian yang kalau misalkan dari farmasi itu kan ada penelitian-penelitian yang sederhana lah, yang nggak terlalu rumit, jadinya tidak menyita waktu. Tetap harus ada waktu libur dalam seminggu ya.
Waktu libur ini terserah mau diambil hari Minggu atau diambil di hari kerja. Ya, ini saya kembalikan ke kebijakan perusahaan Anda atau kebijakan kampus Anda. Kalau sebagai manusia itu kan pasti perlu istirahat. Jadinya fisik diistirahatkan, otak diistirahatkan. Kalau misalkan kurang waktu istirahat ya sudah. Nanti tambah stres, nanti tambah bingung. Nah, maka daripada itu dalam waktu seminggu harus ada waktu sehari untuk istirahat. Oke, mungkin itu tadi tips dan trik membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Jangan lupa tetap ikuti terus channel saya dan tetap tonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.